Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hukum tidak menghidupkan, hanya iman yang menghidupkan. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari Galatia 3 ayat 15 sampai ayat 22 yang akan dibahas dalam 3 bagian. Bagian ke-1 dari ayat Alkitab yang akan kita baca adalah Galatia 3 ayat 15 sampai ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Dalam surat ini Paulus ingin menjelaskan betapa lebih pasti perjanjian yang dibuat Allah, dengan menggunakan ilustrasi bagaimana perjanjian di antara manusia saja pun tidak dapat dibatalkan. Penjelasan ini ditujukan kepada jemaat di Galatia, yang beberapa di antaranya memusuhi Paulus. Untuk mengambil hati mereka, Paulus menyebut mereka sebagai saudara-saudaranya. Penjelasan Paulus merujuk pada perjanjian Tuhan dengan Abraham yang tercatat dalam Kejadian 22 ayat 18, di mana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa di dalam dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Paulus mengingatkan saudara-saudaranya dan juga kita di sini, bahwa kata keturunan atau benih di sini berbentuk tunggal, bukan jamak. Inti pesannya jelas bahwa yang dimaksud dengan keturunan atau seed of Abraham mengacu pada satu keturunan Abraham tertentu, bukan pada semua keturunannya secara umum, dan hanya Yesus Kristus yang memenuhi syarat untuk itu. Sebenarnya kata benih atau keturunan ini telah lebih dahulu disampaikan Tuhan kepada Hawa. Baca Kejadian 3 ayat 15. Hanya saja, keturunan itu lebih dikhususkan kepada Abraham sebagai bapa orang beriman, dan melalui Ishak sebagai anak yang dijanjikan Tuhan melalui Sarah. Allah menetapkan wasiat atas dasar janji, bukan atas dasar hukum. Jika wasiat yang ditawarkan kepada Abraham itu berdasarkan hukum, maka wasiat itu tidak permanen dan masih bisa dibatalkan, tetapi karena wasiat itu diberikan atas dasar janji Allah, maka itu adalah pasti. Dalam hal ini Paulus sangat menyadari betapa bangsa Yahudi sangat terikat dengan hukum Taurat, dan kepada Musa sebagai acuan, padahal saat Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham, jauh lebih awal, yaitu 430 tahun sebelum Tuhan memberikan hukum itu kepada Musa. Janji Tuhan kepada Abraham didasarkan pada kasih karunia Tuhan semata, yang artinya cuma-cuma. Kata pemberian yang cuma-cuma ini berbentuk perfect tense, yang menunjukkan bahwa pemberian itu permanen.
Bagian kedua dari ayat Alkitab yang akan kita baca adalah Galatia 3 ayat 19 sampai ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Tentu banyak yang akan bertanya-tanya, lalu apa gunanya hukum itu? Paulus menjelaskan bahwa hukum yang diberikan Allah kepada Musa adalah untuk mencegah pelanggaran manusia. Tuhan memberi umat manusia standarnya agar kita tidak menghancurkan diri kita sendiri sebelum Mesias datang. Tetapi hukum juga membangkitkan sifat manusia kita yang memberontak, yang akan membuat kita menyadari bahwa hukum tidak dapat menolong kita. Hal mana akan membawa kita secara lebih jelas kepada kebutuhan kita akan seorang juru selamat di dalam Yesus. Baca Roma 7 ayat 5 sampai ayat 8. Tetapi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Baca Matius 5 ayat 17. Dengan demikian hukum Musa tidak lagi menjadi dasar bagi kita untuk mendekati Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat tidak bertentangan dengan janji Tuhan. Hukum bukanlah sesuatu yang jahat, dan tidak bertentangan dengan janji Tuhan. Masalahnya, hukum tidak mampu memberikan kekuatan kepada mereka yang ingin menjaganya. Jika hukum dapat memberikan kehidupan, maka ia dapat membawa kita kepada kebenaran. Tetapi hukum Musa tidak membawa kehidupan. Itu hanya menyatakan perintah, memberitahu kita untuk mengingatnya agar tidak dilanggar, dan memberitahu kita konsekuensi jika kita melanggar perintah Tuhan. Bagian ketiga dari ayat Alkitab yang akan kita baca adalah Galatia 3 ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Dosa disamakan dengan jeruji penjara yang mengurung kita, dan kitab suci dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi keberdosaan kita. Jadi ketika kita terpenjara oleh dosa, dan ketika keberdosaan kita dinyatakan oleh kitab suci, maka hukum, selain tidak dapat menolong kita, akan menjebloskan kita ke dalam penjara. Memang ada kepercayaan yang menyangkal bahwa mereka bukanlah tawanan dosa keturunan. Namun kenyataannya, tidak ada orang yang tidak pernah memiliki catatan dosa. Dalam hal ini ketika hukum dibuat, dan jiwa kita yang memberontak selalu ingin melanggar hukum, ini membuat kita semakin berdosa dan putus asa. Ini akan mendorong kita lebih jauh, dan membuat kita semakin membutuhkan pelukan Yesus. Itulah sebabnya, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Baca Matius 11 ayat 28.
Hanya iman yang dapat membebaskan kita dari belenggu dosa. Hukum Musa hanya menunjukkan standar Tuhan, sehingga kita dapat melihat dengan jelas masalah kita, tetapi itu tidak dapat memberi kita kebebasan kecuali itu diberikan oleh Yesus. Ingat, kebebasan hanya diberikan kepada mereka yang mau percaya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita membutuhkan hukum sebagai koridor dalam menjalankan kehidupan kita, tetapi hukum itu tidak dapat membawa kita ke jalan, kebenaran dan kehidupan. Bahkan keberdosaan kita seringkali membuat kita melanggar rambu-rambu yang telah Allah berikan. Jika kondisi Adam dan Hawa adalah dapat berbuat dosa, maka kondisi kita setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa adalah tidak dapat berbuat apa-apa selain dosa, karena kita berada dalam penjara dosa. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, kita dapat diselamatkan. Kondisi kita setelah percaya kepada Yesus adalah mampu hidup tanpa dosa. Karena itu Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata untuk kita, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Lebih baik percaya dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Doa hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa di dalam Kristus, janji yang diberikan kepada Abraham telah direalisasikan, dan bahwa di dalam Kristus, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, tua dan muda, pria dan wanita, hamba dan merdeka, diberkati melalui Dia, karena Dia mengambil ke atas dirinya sendiri dosa seluruh dunia, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Bapa Surgawi, terima kasih karena rencana penebusan Tuhan yang sempurna, tidak mengandung kontradiksi apapun, tetapi bekerja sama untuk kebaikan umat manusia. Terima kasih karena dosa kami disingkapkan melalui hukum, dan meskipun hukum itu sendiri tidak dapat menyelamatkan kami, itu justru menunjukkan kepada kami kebutuhan kami akan seorang Juru Selamat. Terima kasih, Bapa, untuk kitab suci yang luar biasa, yang mengungkapkan akhir dari awal kepada manusia yang berdosa, dan semua yang menghasilkan keselamatan kekal kami. Bantu kami untuk menghargai firman-Mu apa adanya. Terima kasih bahwa yang harus kami lakukan untuk menerima berkat keselamatan yang dari Tuhan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal, hanyalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.